Perkenalkan, nama saya Aldi Triana. Di sini saya akan menjelaskan matkul dari Fisika 2 tentang kemagnetan. Dari materi kemagnetan ini dibagi lagi menjadi 4 buah materi inti. Yang pertama, gaya antar kutub magnet permanen. Yang kedua, sudut deklinasi. Yang ketiga, sudut inklinasi. Yang keempat, domain. Materi pertama dari kemagnetan ialah gaya antar kutub magnet permanen. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita yang ada sangkut pautnya dengan kemagnetan. Salah satu contohnya ialah tertariknya paku atau potongan besi oleh batang magnet. Batang magnet seperti ini dikelompokkan sebagai magnet permanen. Kenapa disebut dengan magnet permanen? Karena sifatnya yang tetap, kecuali dikenai oleh gangguan dari luar, contohnya pemanasan suhu yang sangat tinggi dan pemukulan pada batang magnet yang sangat keras. Setiap magnet memiliki dua kutub yang berlawanan. Salah satu kutub dinamai kutub utara dan salah satu kutub lainnya dinamai dengan kutub selatan. Kenapa dinamakan kutub utara dan kutub selatan? Karena kutub utara selalu mengarah ke kutub utara geografi bumi dan sebaliknya. Kutub selatan magnet selalu mengarah ke kutub selatan geografi bumi. Dua magnet yang didekatkan maka akan saling melakukan gaya. Di antaranya, kutub sejenis melakukan gaya tolak-menolak. Contohnya, kutub utara didekatkan dengan kutub utara lagi, dan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan. Yang kedua, kutub tak sejenis melakukan gaya tarik-menarik, contohnya kutub selatan dan kutub utara, maka itu akan melakukan gaya tarik-menarik. Sama halnya seperti kutub utara didekatkan dengan besi maupun kutub selatan, maka itu akan melakukan gaya tarik-menarik. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar dua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar. Materi yang kedua dari kemagnetan yaitu sudut deklinasi. Apa sih yang disebut dengan sudut deklinasi? Sudut deklinasi adalah beda antar sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi. Nah, kutub selatan magnet bumi berada di bagian utara Kanada pada jarak sekitar 1.300 km dari kutub utara geografi bumi. Nah, akibatnya jarum kompas tidak tepat menunjukkan arah utara dan selatan. Yang ketiga dari kemagnetan yaitu sudut inklinasi. Sudut inklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara dan selatan. Jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Materi yang ketiga dari kemagnetan yaitu sudut inklinasi. Sudut inklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara dan selatan. Jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Untuk menentukan sudut inklinasi, kalian tempatkan jarum kompas pada poros yang memungkinkan jarum berputar bebas dalam arah vertikal. Amati arah kutub selatan dan utara jarum kompas terhadap arah garis horizontal. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut dengan sudut inklinasi. Jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif. Sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki inklinasi negatif. Materi yang keempat dari kemagnetan yaitu domain magnetik. Domain magnetik adalah wilayah di dalam bahan magnetik yang magnetisasinya berada pada arah
yang seragam. Ini berarti bahwa momen-momen magnet individual atau atom disejajarkan satu sama lain dan mereka menuju ke arah yang sama ketika didinginkan di bawah suhu yang disebut suhu Cure. Magnetisasi sepotong bahan ferromagnetik secara spontan terbagi menjadi banyak daerah kecil yang disebut dengan domain magnetik. Magnetisasi dalam setiap domain menuju ke arah yang seragam, tetapi magnetisasi domain yang berbeda dapat menuju ke arah yang berbeda. Struktur domain magnetik bertanggung jawab atas perilaku magnetik bahan ferromagnetik seperti besi, nikel, kobalt, dan paduannya. Sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Tiap domain sudah merupakan magnet. Jika sebuah magnet yang panjang dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sejumlah domain sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetannya. Jika hasil potongan dipotong lagi, maka masing-masing potongan baru masih mengandung sejumlah domain sehingga memperlihatkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan mungkin akan hilang jika ukuran potongan lebih kecil daripada ukuran domain, dan ini biasanya dalam kode mikronet. Pada muatan listrik, kita mendapatkan bahwa garis gaya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Kedua muatan dapat dipisahkan sejauh-jauhnya sehingga kita dapat memperoleh muatan positif yang terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi. Namun tidak demikian dengan magnet. Kita tidak pernah menemukan kutub utara magnet saja tanpa kutub selatan, atau kutub selatan magnet saja tanpa kutub utara. Kutub utara dan kutub selatan magnet selalu muncul berpasangan. Kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet. Karena tidak pernah ditemukan kutub utara atau kutub selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapat gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet diberikan oleh hukum Lorentz yang berbunyi F sama dengan IL kali B. F gaya yang dialami kawat berarus listrik, I besar arus listrik, dan L vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet dalam satuan meter. L sama dengan bagian panjang kawat yang dikenai medan magnet saja, sedangkan arah sama dengan arah arus dalam kawat. B vektor medan magnet. Untuk menentukan gaya Lorentz, kita menggunakan aturan skrup putar kanan. Caranya, yang pertama, tempatkan vektor panjang kawat dan vektor medan magnet sehingga titik pangkalnya berimpit. Yang kedua, putar skrup putar kanan dari arah vektor panjang kawat ke arah vektor medan magnet. Yang ketiga, arah maju skrup sama dengan arah gaya Lorentz pada kawat.